Aja kali ya? Sudah masuk pukul 8.20. Dari Pak Saripudin atau Bu Tutinya juga belum join. Belum Berarti ada Pak Sarip baru sama Bu Tuti. Nah, ini ada masuk juga. Baik. Berhubung baru pasien yang masuk, kemudian ada juga ini Bu Nur Hayati ya. Paling kita sambil diskusi santai saja ya, Pak Sin dan Bu Nur Hayati. Berhubung waktunya sudah lewat juga. Jadi di sini juga kami, khususnya saya dan Pak Raka, ingin sedikit menjelaskan materi selanjutnya, yaitu mengenai teknik menjadi presenter, host, dan moderator. Nah, penjelasan ini kita fokuskan kepada kegiatan, lebih tepatnya mungkin melalui daring ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi kalau offline atau di luar daring itu pasti kita juga sudah tahu nih tugas presenter, host, dan moderator itu seperti apa sih. Biasanya sih peran-peran tiga ini tuh lebih kental ketika di acara seminar ya, Bapak Ibu, seminar nasional, seminar internasional. Kalau lewat online lebih dikenalnya itu webinar ya, Bapak Ibu. Nah, peran-peran itu biasanya lebih kentalnya di acara tersebut. Kemudian kalau selain seminar mungkin kayak acara debat atau acara diskusi ini sering digunakan gitu peran presenter, host, dan moderator. Baik, kita lanjut. Nah, jadi saat ini kan kita emang dituntut untuk serba daring ya, Bapak Ibu. Entah itu kegiatan kehidupan kita sehari-hari maupun kegiatan acara, karena di pandemi COVID-19 ini memaksa banyak orang untuk berada di rumah. Kebutuhan maupun kegiatan kita sehari-hari, bertatap muka secara langsung itu mau tidak mau berubah menjadi video conference ya Bapak Ibu. Nah, video conference ini banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, fleksibel di mana saja, kapan saja, asal terhubung dengan internet. Dalam sebuah ruang pertemuan video conference terdapat tiga peran ini, yaitu presenter, host, dan moderator yang memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Nah, ini seperti yang sudah kita sampaikan juga materi-materi sebelumnya ya, Bapak Ibu, terkait pengelolaan teleconference. Kebetulan waktu itu kita mempraktekannya Webex ya, Bapak Ibu. Karena emang kalau Webex itu lebih kental gitu untuk peran hostnya, peran presenternya gitu. Sedangkan Zoom kan kita kadang tidak bisa membedakan nih, mana yang peserta, mana yang benar-benar host dan presenter. Kalau di Webex itu bisa terlihat gitu perbedaannya. Nah, dari sinilah video conference seperti ini dibutuhkan perannya, maupun itu acara di luar seminar atau di luar diskusi dan sebagainya, pasti selalu dibutuhkan itu peran-peran presenter, host, dan moderator. Nah, kalau misalnya di secara offline itu kan kita lebih jelas ya Bapak Ibu untuk perannya, biasanya itu diawali dengan host, kemudian dipindahkan kepada moderator, kemudian di situ moderator akan peran sebagai mungkin bisa dikatakan sebagai penengah gitu antara presenter atau narasumber yang berdiskusi. Bentar, Bapak Ibu, ini agak nge-lag juga nih. Nah, ini ya Bapak Ibu tadi seperti yang sudah dijelaskan, jadi timnya bisa dilihat dari susunan ini. Biasanya kalau sesuai susunan acara itu diawali dari host, kemudian
host mengoper kepada moderator, nah moderator langsung mempersilahkan kepada presenter atau yang sering kita kenal yaitu narasumber. Nah, di sini saya coba sedikit menjelaskan apa saja yang dimaksud dengan host, moderator, dan presenter. Nah, di sini host ini dalam bahasa Inggris berarti tuan rumah. Biasanya pada acara yang mendatangkan bintang tamu, pemandu acaranya disebut host. Nah, jadi sudah jelas ya Bapak Ibu, pasti Bapak Ibu juga sudah tidak asing dengan istilah host ini. Ini peran host ini cukup banyak sebenarnya Bapak Ibu ketimbang peran yang lain gitu. Karena di satu sisi bisa dikatakan dia yang mempunyai acara atau yang mempunyai, kalau di video conference-nya mungkin dia yang mempunyai room-nya gitu, karena dia yang akan membuat atau mengelola room-nya tersebut. Jadi di sini penting sekali gitu perannya, khususnya dalam melalui daring. Nah, kemudian untuk selanjutnya tugas host akan dijelaskan lebih spesifik. Tugas host ini khususnya kita persempit dalam acara daring ya Bapak Ibu, jadi teleconference kita fokuskan ke teleconference yaitu lewat daring. Yang pertama, tugas host itu membuat room, menginfokan meeting number atau link dan password seperti yang kita waktu itu pernah praktekkan ya Bapak Ibu dalam mengelola Webex. Nah, itu biasanya tugas host. Kemudian yang kedua, membuka acara konferensi video dan menyampaikan tata tertib kepada peserta konferensi video. Nah, ini juga salah satu tugasnya, yaitu di mana membuat aturan-aturan atau tata tertib yang harus diikuti oleh para peserta yang mengikuti video conference tersebut. Nah, yang ketiga, memperkenalkan presenter dan moderator, lalu menyerahkan kegiatan pada moderator, serta memastikan pemateri telah diatur menjadi presenter. Nah, di sini jelas ya Bapak Ibu, tadi sudah saya sampaikan juga, jadi biasanya alur dalam acara itu diawali dengan host, kemudian host nanti akan menyerahkan kegiatannya kepada moderator gitu, untuk mempersilakan moderator berkomunikasi atau berinteraksi selanjutnya dengan pemateri ataupun presenter. Nah, kemudian tugas host memastikan mikrofon peserta dalam kondisi off ketika acara berlangsung dengan selalu mematikan atau mute mikrofon peserta dan menghidupkan ketika peserta ingin bertanya. Jadi di sini tugas host cukup harus memantau terus ya Bapak Ibu, karena selama jalannya mikrofon ini biasanya sering kali kita temui kendalanya, yaitu di mana peserta seringkali lupa mematikan mikrofonnya atau memute-nya. Kemudian barangkali lupa juga dalam hal lainnya. Nah, ini yang diperlukan pemantauan dari host sebagai pemilik room tersebut gitu. Jadi selama berjalannya acara, sini tugas host harus terus memantau peserta-pesertanya agar tidak mengganggu jalannya acara yang dilakukan melalui daring. Nah, kemudian tugas selanjutnya yaitu membantu moderator selama acara berlangsung demi kelancaran acara. Nah, tetap ya Bapak Ibu, di sini walaupun host nanti menyerahkan kepada moderator, namun host di sini tetap harus membantu moderator selama acara berlangsung. Nah, yang terakhir, tugas host ini merekam kegiatan video conference. Nah, ini yang seringkali terlupakan sebagai tugas host ya Bapak Ibu, ketika berlangsungnya acara seringkali terjadi lupa untuk merekam kegiatan tersebut. Inilah antaranya yaitu tugas host ketika acara, khususnya melalui daring ya Bapak Ibu. Untuk melalui offline atau di luar daring mungkin akan beda lagi gitu untuk tugas host. Mungkin sering kita lihat lah itu secara langsung untuk tugas host seperti apa di luar daring. Kemudian yang selanjutnya yaitu moderator. Sini moderator adalah seseorang yang bertindak sebagai penengah atau pemimpin sidang. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, seperti diskusi, rapat, atau acara debat, mungkin Bapak Ibu sering lihat ya, apalagi ketika acara pemilu. Nah, itu sering kita lihat moderatornya bahkan bisa viral ya Bapak Ibu, karena cara atau gayanya membawa acara atau memerankannya sebagai moderator gitu, yang menjadi pengarah pada acara pembicaraan atau pendiskusian masalah. Nah, ini juga cukup berat sebenarnya ya Bapak Ibu, menjadi moderator ini harus bisa membawa suasana, bisa menenangkan ketika terjadi kegaduhan
atau terjadi konflik dalam hal debat sih khususnya ya Bapak Ibu. Nah, disinilah tugas moderator bisa betul-betul bisa menenangkan atau membuat suasana lebih nyaman. Nah, pada umumnya seorang moderator merupakan orang yang bertugas untuk mengarahkan atau memandu jalannya diskusi tahap demi tahap, serta menjaga agar diskusi berjalan kondusif sesuai tema yang telah disepakati sehingga tidak keluar dari pokok pembahasan masalah. Sebenarnya peran moderator ini lebih kental terasa ketika di acara debat ataupun diskusi ya Bapak Ibu. Kalau misalnya di acara seminar mungkin tidak terlalu berat ya Bapak Ibu, karena kan biasanya kalau di acara seminar khususnya atau webinar itu hanya sebatas mengantarkan kepada presenter ataupun narasumber, kemudian setelah pemateri atau narasumber memaparkan materinya itu akan dipersilahkan oleh moderator untuk eh, memberi kesempatan kepada peserta bertanya ya Bapak Ibu. Nah, di situ paling untuk sebagai perantara gitu. Jadi kadang tidak terlalu berat lah mungkin bisa dikatakan untuk peran moderator ketika acara seminar atau webinar. Mungkin lebih kerasa beratnya yaitu ketika acara diskusi atau ketika acara debat. Nah, di situ eh, lebih memerlukan moderator yang betul-betul bisa dikatakan secara mental ataupun secara sikap bisa lebih sabar atau bisa lebih menenangkan keadaan ketika terjadi kegaduhan atau kericuhan. Nah, ini makna dari moderator. Kemudian untuk tugasnya, nah ini ya Bapak Ibu, itu di dalam pembukaan biasanya moderator itu memperkenalkan presenter dan tema presentasi. Kemudian membacakan kurikulum vitae dari presenter, kemudian mempersilakan presenter untuk menyajikan presentasi. Ini tugas moderator ya Bapak Ibu, jadi harus bisa kenal nih siapa yang dimaksud atau siapa orang yang menjadi presenternya atau narasumbernya. Kemudian tidak lupa harus mempersiapkan CV-nya supaya kita lebih mengenal untuk narasumber dan sesuai dengan tema yang dipresentasikan gitu. Jangan sampai narasumber ini tidak sesuai dengan tema yang akan dipresentasikan oleh narasumber tersebut gitu. Jadi moderator ini di sini juga salah satu tugasnya yaitu harus lebih mengenal, bahkan moderator juga usahakan bisa menguasai juga di tema presentasinya gitu. Jangan sampai moderator yang ditunjuk atau yang dipilih kurang paham dengan tema yang dibahas ataupun yang akan dipresentasikan gitu. Supaya terjadi apa ya chemistry lah gitu, mungkin bisa dibilang chemistry lebih enak gitu apabila moderator juga saling memahami khususnya terkait tema yang akan dipresentasikan. Nah, kemudian pemaparan materi oleh presenter. Nah, jadi moderator ini tugasnya juga memandu dan mengatur jalannya acara, kemudian mengingatkan presenter mengenai alokasi waktu untuk paparan materi. Nah, ini nih yang sering kita temui kendala juga ya, Bapak Ibu, kadang narasumber kan atau presenter itu ketika menyampaikan sesuatu atau materinya itu apa ya, saking nyamannya mungkin ya atau saking asiknya kadang lupa untuk durasi yang diberikan gitu. Nah, ini tugas moderator juga ini untuk mengingatkan kepada presenter ataupun narasumber bahwa durasi yang diberikan sekian, kemudian diberitahukan juga kepada moderator apakah sudah habis atau masih ada waktu berapa lama lagi. Ini perlu sekali, namun memang kadang sinilah apa ya yang menjadi dilema nih moderator, kadang ada rasa tidak enak ya Bapak Ibu ketika mau tidak mau harus memotong jalannya penyampaian materi gitu kepada moderator untuk menyampaikan bahwa waktunya sudah habis atau memberitahukan waktunya tinggal berapa lama lagi gitu. Nah, ini kadang yang menjadi beban nih untuk moderator mengingatkan kepada narasumber terkait durasi yang diberikan. Nah, kemudian yang terakhir ini yaitu menciptakan suasana nyaman dan kondusif. Nah, yang seperti yang saya katakan, disinilah yang diperlukan sebagai moderator harus tetap bisa tenang,
harus bisa mengontrol diri, jangan gampang terbawa emosi juga, khususnya ketika membawa acara diskusi ataupun debat ya, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya, di bagian sesi tanya jawab, tugas moderator ini membuka sesi tanya jawab, memberikan kesempatan presenter untuk menjawab pertanyaan, kemudian menciptakan suasana nyaman dan kondusif. Nah, ini sama juga ya Bapak Ibu, ketika di bagian sesi tanya jawab. Jadi moderator di sini. Nah, di sini tugas ketika di sesi tanya jawab ini harus berkolaborasi dengan host ya Bapak Ibu, karena khususnya di daring atau webinar misalnya, itu host seperti yang tadi saya katakan sebelumnya, harus memantau khususnya terkait mic-nya ya, mic para peserta ketika akan bertanya, tugas host harus meng-unmute-nya, kemudian memantau mikrofon peserta lainnya gitu ketika diadakan sesi tanya jawab oleh salah satu peserta. Nah, di sini harus kolaborasi nih antara moderator dan host gitu. Moderator juga harus jelas atau memberikan kesempatan kepada peserta siapa yang akan bertanya atau bagian peserta mana yang dipersilakan untuk bertanya terlebih dahulu. Nah, ini juga yang terakhir sama ya Bapak Ibu, menciptakan suasana nyaman dan kondusif. Ini juga selalu sampai acara selesai dibutuhkan selalu untuk peran moderator. Nah, di bagian penutup, tugas moderator yaitu memberikan kesempatan kepada presenter untuk menyampaikan closing statement. Nah, ini yang seringkali kadang lupa juga nih untuk moderator ya Bapak Ibu. Jangan sampai emang biasanya dalam acara si narasumber atau si presenter setelah menyampaikan materi atau menjawab beberapa pertanyaan peserta, itu biasanya langsung menutup sendiri ya Bapak Ibu. Nah, namun walaupun demikian, di sini tugas moderator untuk mengingatkan kembali gitu kepada presenter sebelum ditutup oleh moderator, dipersilakan untuk memberikan kesimpulan ataupun closing statement oleh presenter, kira-kira apa yang menjadi inti poin atau kesimpulan dari paparan materi yang diberikan oleh presenter. Nah, kemudian tadi setelah dari presenter menyampaikan closing statement, nah disinilah pentingnya ya Bapak Ibu moderator menguasai materi yang disampaikan oleh narasumber. Nah, karena di bagian akhir peran moderator itu biasanya moderator diharapkan bisa membuat kesimpulan dari presentasi yang disajikan. Nah, ini sangat fatal kalau misalnya moderator kurang memahami atau sama sekali tidak memahami tema yang dipresentasikan oleh presenter ya Bapak Ibu. Nah, ini di sini nih yang sangat penting. Jadi moderator harus betul-betul paham, moderator untuk memperhatikan atau menyimak paparan materi yang disajikan oleh presenter ataupun narasumber. Nah, setelah itu di bagian akhir menutup sesi presentasi dan mengembalikan kegiatan konferensi videonya kepada host. Nah, di bagiannya maka dikembalikan lagi kepada host. Nah, di sini langsung kembali lagi kepada peran host, yaitu untuk menutup acara tersebut gitu. Nah, peran selanjutnya yaitu presenter ya Bapak Ibu. Nah, di sini presenter pasti ya Bapak Ibu juga sering mengalami ya ketika menjadi narasumber. Jadi presenter ini adalah orang yang memperkenalkan atau membawakan materi dari program yang dibawakan. Tugas dari presenter ini adalah harus membawa atau mampu memaparkan materi, menjawab pertanyaan peserta, dan memberikan umpan balik kepada peserta. Nah, jadi balik lagi di presenter juga harus betul-betul lebih menguasai materi ya Bapak Ibu, karena biasanya berbagai pertanyaan akan muncul gitu dari peserta. Sehingga materi atau kajian atau yang akan disampaikan oleh narasumber atau presenter ini harus betul-betul dikuasai. Nah, di sini mungkin dibanding peran yang lain, peran presenter di sini mungkin cukup menyampaikan materi ya Bapak Ibu, dan menjawab atau melakukan sesi tanya jawab dengan peserta lainnya. Sebenarnya
peran ini itu lebih, asik atau lebih seru secara offline ya Bapak Ibu, karena biasanya kalau secara offline itu chemistry-nya lebih terasa gitu. Berbeda ketika kita melalui daring atau, melakukan webinar sih khususnya, itu, serasa berbicara sendiri gitu ya Bapak Ibu kalau misalnya, lewat daring. Berbeda ketika kita melakukan offline itu tatap muka kita lebih, bisa terasa gitu chemistry-nya, lebih bisa membawa suasana, karena, kita bisa melihat secara langsung gitu untuk peserta-pesertanya, wajah-wajah pesertanya. Nah, di sinilah yang membedakan khususnya saya gitu ya secara pribadi sebenarnya lebih merasa, senang menyampaikan materi ataupun, menyampaikan beberapa, kajian ataupun, diskusi itu lebih, serunya atau lebih enaknya gitu tatap muka gitu, karena chemistry-nya lebih terasa gitu ya Bapak Ibu, ketimbang lewat daring gitu. Nah, selanjutnya ini yaitu hal-hal yang wajib diperhatikan ya Bapak Ibu ketika, melakukan, video conference, yaitu materi yang akan ditayangkan diserahkan, kepada host atau moderator agar apabila terkendala masih dapat, ditampilkan. Nah ini terkait, berbicara untuk, share bahannya ya Bapak Ibu, misalnya kita seperti, menampilkan PPT. Nah di sini supaya, host atau moderator juga bisa menghandle ketika presenter atau narasumber terkendala menampilkan bahannya, maka di sini oleh host ataupun moderator bisa dibantu untuk, share screen atau menampilkan, PPT yang diminta. Kemudian CV atau kurikulum vitae ini perlu diserahkan juga nih kepada host atau moderator untuk dibacakan sebelum memulai acara. Tujuannya ini yaitu supaya peserta juga mengenal ya Bapak Ibu atau mengetahui siapa sih narasumbernya gitu, background-nya seperti apa, kemudian jam terbang atau pengalamannya seperti apa. Nah ini juga, sangat diperlukan sekali karena ada istilah tak kenal maka tak sayang ya Bapak Ibu. Di sinilah pentingnya, untuk menyerahkan CV kepada, host ataupun, moderator. Kemudian siapkan presensi untuk diposting di chat Vicon, siapkan tugas record dan yang backup. Nah, ini lebih kepada ini tugas host ya Bapak Ibu untuk absensi sepertinya. Nah, ada merecord. Nah, ini di sinilah yang saya katakan tadi kalau ketika kita melakukan acara webinar ataupun lewat daring, di sini tugas host sangat diperlukan sekali dan cukup banyak mungkin bisa dibilang ketimbang, menjadi presenter ataupun moderator karena harus menyiapkan presensi atau daftar hadir, kemudian, eee, jangan sampai terlewat, untuk men-share link atau presensinya, di chat Vicon tersebut, kemudian disiapkan juga, untuk record-nya. Nah ini seringkali yang, terlupakan juga ketika acara berlangsung kemudian, host lupa untuk merekam atau merecord, acara tersebut. Dan diusahakan juga bisa membackup. Nah, nanti untuk terkait record ini juga, menjadi materi kita selanjutnya ya Bapak Ibu, mungkin insya Allah minggu depan akan kita coba paparkan terkait, me-record, kemudian nanti juga, menguploadnya ke YouTube sebagai bentuk backup, dari data yang kita rekam ya Bapak Ibu. Jadi insya Allah mungkin kalau tidak ada halangan, di pertemuan selanjutnya itu akan coba kita praktekkan cara me-record. Biasanya kalau, menggunakan aplikasinya langsung seperti Zoom ini sudah tersedia ya Bapak Ibu. Namun balik lagi, biasanya seringkali terkendala gitu kalau direkam melalui aplikasi, biasanya ngedownload-nya cukup lama, kemudian atau, bisa terputus tengah-tengah. Jadi kita mencoba, mencari solusi lain dengan menggunakan, fitur lain gitu di luar, aplikasi tersebut. Nah, mungkin insya Allah minggu depan atau pertemuan selanjutnya akan coba kita paparkan terkait merecord di luar aplikasi yang digunakan. Nah, mungkin setelah ini juga, masih berkaitan dengan, materi ini ya Bapak Ibu, khususnya sebagai presenter, kita juga nanti, akan disampaikan oleh Pak Raka terkait, cara membuat, video animasi ya Bapak Ibu, karena di sini biasanya, sebagai narasumber ataupun mungkin, tenaga pengajar itu bisa, memanfaatkan aplikasi tersebut gitu dalam membuat, video animasi sebagai bahan ajar ataupun bahan materi yang akan disampaikan baik di perkuliahan atau, di acara seminar dan sebagainya.
Jadi nanti akan dipaparkan oleh para Kak sebagai bentuk salah satu tugas presenter gitu dalam menyampaikan materi dengan cara menyampaikan melalui video gitu. Mungkin nanti akan dicobanya yaitu melalui Canva ya Bapak Ibu. Kalau minggu-minggu lalu kan hanya sebatas pembuatan flyer ya Bapak Ibu. Jadi nanti setelah ini akan selanjutnya akan coba dipraktekkan melalui Canva cara membuat video animasi untuk penyampaian materi ataupun pembelajaran. Nah, kemudian di sini ada hal yang penting juga yang harus diperhatikan, yaitu host jangan live terlebih dahulu sebelum dipindahkan ke host berikutnya. Nah, ini nih yang sangat penting ya Bapak Ibu, karena biasanya ketika host live, apalagi kalau misalnya kepencet all end atau mengakhiri semua rapat ini atau meeting ini, nah ini yang agak fatal, langsung host semua gitu. Nah, ini yang harus dihindari sehingga untuk berjaga-jaga atau supaya acara tetap berlangsung itu host bisa mengalihkan kepada orang lain sebagai perannya agar room tersebut tidak berakhir begitu saja gitu. Itu untuk solusi-solusi untuk menghindari terjadinya kendala-kendala ketika acara berlangsung ya Bapak Ibu. Nah, mungkin sekian untuk paparan dari saya khususnya terkait peran host, moderator, dan presenter. Setelah ini akan dilanjutkan oleh para Kak dalam penyampaian mengenai cara membuat video animasi ya para Kak. Apakah sudah siap? Ya, Mas Sena. Jadi sedikit menambahkan sebelum ke praktik ya. Jadi memang teknik menjadi presenter, host, dan moderator itu sangat berkaitan satu sama lain. Jadi antara host, moderator, dan presenter ini dalam suatu webinar atau dalam suatu meeting, itu tugasnya saling berkaitan satu sama lain dalam artian bahwa mereka ini saling mendukung. Itu host, itu tadi perannya ya dia membukakan room, membuat room meeting juga, lalu juga tugasnya record yang biasanya pengalaman kita ya Pak Sena, Pak Tato, dalam merecord itu adalah kadang recordnya suka error gitu ya. Nah, maka dari itu tadi sebagaimana telah dijelaskan oleh Pak Sena di awal bahwa lebih baik host itu ada dua ya, yang merekam atau bukan ada dua hostnya, tapi ada yang merekam juga gitu pertemuan atau meeting tersebut agar ada backupnya. Itu menjadi catatan yang sangat penting ketika di perkuliahan atau pertemuan di era saat ini kan selalu ada yang minta link YouTube-nya atau misalkan ada rekaman videonya nggak untuk sebagai mungkin mereka mau mereview hasil pertemuan mereka kurang paham dengan pertemuan yang kita lakukan gitu. Nah dari situ kita makanya membutuhkan yang record itu lebih dari satu ya gitu. Memang record itu tugas host, tapi memang pada prinsipnya kalau presenter atau moderator mau record juga bisa. Namun ketika kita menggunakan Zoom, kita kalau nggak salah bisa record lebih dari satu ya, Pak Tato ya. Jadi di sini ada Pak Tato yang merekam pertemuan perkuliahan dari awal sampai akhir. Kita juga saya misalnya atau Pak Sena sebagai host dan atau co-host bisa ikut merekam juga, tapi di aplikasi atau Zoom atau web meeting yang lain itu biasanya cuma satu yang bisa record yaitu host. Itu namun salah satu caranya adalah ya menggunakan aplikasi yang lain gitu ya, aplikasi record lain yang mana nanti akan kita jelaskan di pertemuan selanjutnya. Tadi sebagaimana dikatakan oleh Pak Sena. Lalu juga moderator tadi memang moderator itu tugasnya untuk tadi Pak Sena untuk mengarahkan gitu agar diskusi itu tidak sesuai ya. Diskusi itu sesuai dengan tema dari webinar tersebut gitu. Dan presenter ya tadi sebagaimana dijelaskan adalah presenter memaparkan ya presentasi atau materi yang dikuasai olehnya gitu sesuai dengan bidangnya gitu. Dan memang sih hal yang paling penting adalah menjadi presenter, host, dan moderator khususnya ya dalam suatu webinar itu kita harus tahu audiensnya itu seperti apa, siapa gitu dan bagaimana gitu. Terkadang juga ada ya beberapa meeting yang audiensnya masih anak kuliah awal semester gitu atau SMA akhir tapi topiknya tuh udah tinggi banget dan lain-lain. Jadi memang kita harus sebagai presenter gitu ya kita harus mencocokkan gaya bahasa kita, gaya bahasa yang nyampe gitu ke para responden atau para undangan gitu sesuai dengan bidang yang kita miliki gitu. Jadi kita harus bisa menyesuaikan
dengan siapa kita berbicara, dengan siapa audiens yang hadir gitu, agar jadi tema penelitiannya itu nyampe dan mudah dipahami. Dan untuk berkaitan dengan teknik menjadi presenter itu tadi sendiri, tadi sebagaimana dijelaskan oleh Pak Sena, ada beberapa cara gitu ya. Seperti misalkan jadi presenter, Pak Sena di sini jadi presenter menampilkan share screen gitu. Namun ada juga beberapa cara yang lain gitu agar mempelajari hal-hal yang baru gitu, dan kita bisa membuat video animasi. Nah, video animasi tadi tidak terbatas pada Canva. Tadi kan sebagaimana dijelaskan sebelumnya atau pertemuan yang lalu, Canva itu kan kita fokusnya untuk buat digital flyer. Ternyata kemarin setelah saya ulik juga dengan Pak Sena dan Pak Tato itu, Canva juga bisa menjadi sarana kita untuk mengedit suatu video pembelajaran, atau mungkin Bapak Ibu di sini nanti ketika berbicara dalam suatu webinar gitu sebagai presenter, Canva editor ini atau editor video ini, cara membuat video ini bisa dipraktikkan gitu. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin akan saya langsung praktikan. Pak Sena, mohon dijadikan co-host atau Pak Tato. Oh ya, baik, Pak, sebentar. Ya. Mohon maaf saya tidak menampilkan kamera ya di Zoom ini, karena nanti praktiknya juga berkaitan dengan Prezi juga, nanti ada Prezi juga sebagai salah satu praktik kita. Dan Canva itu juga menggunakan kamera. Jadi nanti kita akan praktikkan secara langsung mengenai teknik pembuatan video ya gitu, video paparan presentasi yang mungkin nanti Bapak dan Ibu dalam suatu webinar bisa menggunakannya. Gitu. Terima kasih Pak Sena, saya langsung praktikan ya. Saya izin share screen Bapak Ibu semua. Baik, teman-teman. Mungkin Bapak Ibu juga bisa dipersiapkan perangkatnya, barangkali ingin mengikuti. Ya. Kita coba dari Canva dulu ya. Caranya sama, Canva tinggal diklik Canva aja. Bapak dan Ibu semua juga kalau memang sudah punya akun Canva-nya yang nge-link ke Google Meeting ya, ke Google Mail ya, Gmail, itu nanti bisa daftar otomatis mempunyai akun Canva-nya itu sendiri. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya. Kalau kemarin kita membuat flyer atau poster ya. Nah, sebenarnya di Canva ini kembali lagi menjelaskan atau mengingatkan di minggu lalu bahwa Canva ini adalah salah satu web aplikasi ya, atau web pembuatan berbagai macam desain gitu. Ada presentasi di sini, Bapak dan Ibu bisa mendownload presentasi atau PPT yang diinginkan sesuai dengan tema yang diinginkan gitu ya, karena lucu-lucu juga temanya gitu atau menarik. Lalu juga ada digital flyer, poster, sertifikat, brosur, announcement, pengumuman, dan yang lain-lain di sini. Bahkan Instagram post juga bisa di sini gitu. Untuk membuat Bapak dan Ibu semua di sini pastikan sudah punya produk ya gitu. Untuk mencari suatu imajinasi atau mencari kreativitas baru gitu, mungkin bisa cek Canva sebagai salah satu website pembantu begitu. Nah, di sini kita akan pilih video. Kita klik video ya Bapak Ibu semua di sini. Nah, di sini video di sini kita tinggal pilih sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kemarin itu kita memilih video ini ya. Nah, di sini Bapak dan Ibu semua, kemarin sama seperti yang dijelaskan oleh Pak Sena minggu lalu, ada beberapa contoh template PowerPoint ya atau poster, baik yang gratis maupun yang berbayar. Namun yang gratis juga banyak yang bagus dan lucu-lucu kok gitu. Jadi memang temanya atau template-nya itu bisa disesuaikan sesuai dengan Bapak dan Ibu inginkan gitu. Di sini banyak sekali pilihannya. Kalau yang free ini ada tandanya ya free. Kalau yang berbayar itu biasanya juga ada tandanya juga. Namun di sini di video ini banyak yang berbayar ya. Jadi kita bisa melihat atau kita bisa mempraktikkan secara langsung. Itu. Ini sebagai salah satu contoh saya memilih ini ya. Itu. Sebentar. Kemarin itu kita tuh Pak Sena dan Pak Tato kita tuh kemarin pakai PPT ya, pakai PowerPoint ya. Bukan pakai desain dari sini ya. PPT juga gitu. Iya. Iya betul, kita coba pakai PPT.
Jadi kemarin kita baru praktik 1 kali ya, dan ternyata wah ini menarik juga gitu untuk diajarkan atau dijadikan satu pembelajaran gitu. Sebentar, PowerPoint-nya sama seperti di sini ada unggah. Guys, saya coba unggah beberapa file. Di sini ada beberapa file PowerPoint saya convert gitu menjadi suatu JPG. Namun caranya seperti ini ya, Bapak Ibu semua. Ini ada materi Bu Eni, kita pinjam dahulu gitu untuk menjadi gambar. Biasanya kan Bapak dan Ibu semua sebelum presentasi atau sebelum melaksanakan webinar itu kan pasti telah membuat bahannya PowerPoint gitu. Nah, PowerPoint di sini kan ada banyak, ada 20 slide di sini. Nah, kita itu 20 slide ini kan kalau dimasukin atau dijelasin itu kan panjang banget ya gitu. Nah, di video agar lebih menarik gitu, kita akan membuat si PowerPoint ini menjadi satu JPG gitu. Nah, caranya mungkin Bapak Ibu juga sudah paham, di save as aja. Di sini kita klik save as-nya menjadi JPG atau JPEG. Sini ya. Slide. Apakah udah? Belum. Nah, slide-slide yang tadi udah saya save, tadi udah di save as, itu sudah menjadi JPEG. Jadi formatnya seperti ini. Nah, balik lagi ke Canva. Tadi kan karena saya mau mengunggah PowerPoint ya, mau mengunggah PowerPoint, gambar PowerPoint tadi, nanti kita unggah di sini, device, klik di sini. Nah, kita pilih satu di sini. Karena panjangnya saya cuman membuat 2 atau 3 slide aja. Sebagai salah satu contoh. Nah, di sini ya. Lalu kita tambahkan lagi beberapa slide-nya. Beberapa videonya. Nah. Lalu di sini ada notes. Nah, notes di sini akan ditampilkan ketika atau notes ini dimaksudkan agar kita bisa melihat gitu apa-apa aja ya, atau sebagai salah satu contekan gitu ya buat kita untuk melihat apa yang akan dibicarakan gitu dalam suatu pembuatan video. Agar kita biasanya kalau udah tag video suka blank, suka bingung gitu mau ngomong apa dan lain-lain. Jadi kita akan membuat atau akan mencatatkan beberapa yang paling penting untuk agar kita tidak lupa atau tidak agar kita ingat juga gitu. Ini saya copy aja dari sini ya. Misalkan saya ngambil contoh ini paten. Nah, ini sebagai salah satu contoh. Ini notes-nya itu dipergambar bisa ya, misalkan di sini strategi. Yang kedua, misalkan undang-undang. Nah, sudah seperti ini, itu adalah Sterling to watch ya, kemarin itu. Bentar. Kita atur di sini waktu animasinya ya. Soal kita atur waktu 10 detik nih. Nah, sebentar. Nah, ini sebagai salah satu contoh ya. Tadi kan kita sudah atur waktunya. Animasinya itu setiap 10 detik. Jadi ini setiap 10 detik halaman itu berubah. Gitu. Nah, salah contohnya seperti itu ya. Di sini kita juga durasi videonya ini karena cuma 3 slide, mungkin jadi si Canva-nya ini menyesuaikan durasi waktunya, jadi hanya 20 detik. Kalau misalnya kita tambah lagi,
Kita tambah lagi slide-nya ya. Misalkan salah satu contoh kita tambah 2 lagi misalkan. Sini kita klik tambah. Sini, kalau kita klik tambah lagi di sini. Nah, durasinya otomatis bertambah ya, Bapak Ibu semua. Jadi memang durasi di sini, durasi video ini menyesuaikan waktu atau menyesuaikan slide yang kita import ke Canva ini gitu. Nah, di sini animasinya juga Bapak Ibu bisa animasi perpindahan dari satu slide ke slide yang lain itu nanti bisa diatur juga di sini. Gitu. Ini pada prinsipnya pembuatan ini tuh dibuat gitu ya dalam rangka agar semakin menarik gitu. Webinar atau presenter sebagai salah satu yang memaparkan materi gitu. Jadi agar tidak bosan, tidak jenuh seperti itu. Di sini sebagai satu contoh, di sini ada record yourself. Nah, di sini record yourself di sini nanti Canva meminta kita untuk use your microphone atau use your camera. Nah, kita allow-kan dua-duanya ya agar kita bisa mengupload atau kita bisa seperti Zoom lagi gitu. Nah, sudah tampil ya di sini Bapak Ibu semua. Di sini ada saya, kameranya di sini karena kalau Bapak Ibu on kamera di Zoom itu pasti nggak akan muncul di sini karena kameranya dipakai sama Zoom gitu. Karena saya off di Zoom-nya kameranya, jadi saya bisa menggunakan kamera laptop saya gitu untuk di Canva ini. Kalau sudah oke, kita coba start recording di sini ya. Nah, di sini kita akan menceritakan mengenai si undang-undang paten itu sendiri. Atau misalkan kita membicarakan materi gitu mengenai PowerPoint atau mengenai materi yang akan kita paparkan dalam suatu presentasi gitu. Sebentar, saya coba ulik lagi. Sebentar. Nah, ini salah satu contohnya ya. Ini kalau ini ditampilkan di PPT, video ini ditampilkan di slide yang pertama. Ini juga bisa ditampilkan di slide yang berikutnya gitu. Misalkan materinya berkaitan dengan hak paten. Tadi kan saya membicarakan pembukaan ya di sini. Pembukaan di sini, misalkan tadi kan pembukaan dulu ya. Makanya saya tadi taruh videonya di sini. Nanti kalau misalkan Bapak dan Ibu mau berbicara lagi mengenai slide yang kedua, mengenai hak paten, bla 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 dan lain-lain, nanti bisa membuat videonya lagi. Tadi seperti saya record yourself, lalu nanti bisa ditaruh videonya di sini gitu, di slide yang kedua. Ini sebagai salah satu contoh ya, Bapak Ibu. Bentar. Self. Editing. Kalau udah jadi di sini kita bisa share link ya, share link to watch. Nanti tinggal di copy aja. Coba kita di sini Nah, ini sebagai salah satu contoh ya videonya. Nah, ini salah satu contoh ya Bapak Ibu. Jadi nanti videonya di sini bisa diklik atau mau di share link to watch. Tinggal di copy aja dan saya coba share di kolom chat.
Kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kalau sudah di-share di kolom chat, tinggal diklik. Nah, videonya bisa muncul. Gitu, udah bisa ditampilkan. Tapi videonya nggak muncul, video saya. Mas Ena keluar nggak? Atau Pak Tato? Untuk PPT-nya sih keluar. Suaranya enggak ya? Suaranya enggak, Pak. Iya, Suaranya suaranya enggak enggak. Ya. Karena di sini muncul. Nah. Tapi ketika di ini enggak keluar ya. Sebentar. Masih apa Sena ya? Ya, untuk suara nggak ada sih suaranya. Iya. Oke. Nanti kita pelajari bersama-sama kembali ya, karena ini juga saya kedua kali ternyata mengulik video Canva Editor ini, gitu. Jadi memang sangat membantu sekali gitu ya Canva ini untuk sebagai salah satu materi pembelajaran gitu ya. Jadi kalau misalkan kita tidak menampilkan video tadi sebagaimana yang telah saya buat tadi, kita juga bisa membuat video PPT gitu ya. PPT dari PowerPoint yang sudah kita buat, misalkan kita import atau ekspor ke Canva-nya, lalu kita buat video dari materi pembelajaran tersebut. Seperti itu. Jadi kurang lebih untuk Canva editor video seperti itu, apabila Bapak dan Ibu nanti tertarik gitu untuk membuat suatu video pemaparan presentasi atau video pembelajaran itu agar lebih menarik, agar tidak monoton gitu, nanti bisa membuat di Canva editor video ini. Template-nya terserah, disesuaikan saja dengan keinginan Bapak Ibu semua, ataupun bisa diimport atau diekspor file dari PowerPoint yang sudah kita buat di format atau di save as dalam bentuk JPEG, nanti langsung dikirim atau diimport di Canva ini, tinggal dimasuk-masukin aja. Seperti itu. Itu salah satu cara video dari Canva ya gitu. Nah, ada juga aplikasi yang lain yang sudah saya pelajari juga. Memang baru ya saya belajar sama Pak Sena dan Pak Tato juga. Itu adalah Prezi. Mungkin Bapak dan Ibu semua yang pakai MacBook mungkin sudah nggak asing ya. Dulu kalau saya kuliah, rata-rata yang pakai MacBook itu menggunakan atau mempresentasikan materi perkuliahan itu menggunakan si Prezi itu sendiri. Ternyata Prezi itu tidak hanya dibuat untuk presentasi aja, tetapi juga bisa buat edit video juga ternyata, atau membuat video pembelajaran seperti si Canva ini tadi gitu. Ini Bapak dan Ibu juga sudah tidak asing ya dengan adanya Prezi Video, Prezi.com, video ekspor di sini. Ini websitenya. Jadi nanti kalau Bapak dan Ibu semua mau mengakses atau membuat video menggunakan Prezi, nanti bisa diklik aja website sebagaimana yang Bapak dan Ibu lihat di ini saya ya, gitu. Pertama-tama sama aja seperti Canva, kita harus membuat akun dulu di Prezi-nya itu sendiri. Kebetulan saya juga belum buat akun. Coba kita klik. Karena kita kebetulan untuk student di sini ada pilihannya, ada student, educator, ada bisnis juga. Nah, kita pilih yang student dan educators ya. Kita pilih yang basic aja. Nah, di sini tinggal pilih nama ya.
Ternyata udah bikin akun ya. Bentar. Coba login lagi ya. Login Google. Tunggu sebentar ya, Bapak Ibu. Verify. Next. Nah, ini kita udah masuk ya ke halaman Prezi-nya itu sendiri. Kita klik Prezi video di sini. Di sini juga bisa membuat desain ya dan yang lain-lain sama seperti Canva. Namun kita fokus di sini ke Prezi video. Di sini ada beberapa pilihan ya. Tinggal diklik. Nah, Bapak dan Ibu nanti tinggal klik ini ya, plus, tanda plus di sini. Yang praktik, nanti kita akan create video itu sendiri. Gitu. Klik allow kamera. Sama seperti Canva, permintaannya adalah Prezi.com wants to use your microphone and use your camera. Nah, kita allow aja, karena kita akan mengizinkan Prezi video ini untuk mengambil gambar. Nah, ini sudah bisa dilihat ya, ini dampak depan dari tampilan Prezi itu sendiri. Nah, coba kita create your first video. Nah, pilihannya sama seperti Canva yang tadi, namun ini menurut saya pribadi memang Prezi ini lebih easy to use ya, atau lebih interface-nya lebih enak gitu untuk kita pandang gitu, untuk kita lihat itu memang lebih enak dibanding Canva yang tadi kalau saya pribadi. Nah, di sini kita akan mengambil salah satu contoh gambar yang tadi ya, yang sudah kita kita convert. Ini sebagai salah satu contoh tadi. Ya, terus sebentar. Kita klik lagi tambah di sini. Jadi kita udah convert satu gambar ya, dan ini sudah muncul di kamera atau di video yang akan saya tampilkan. Yang kedua di sini. Ini upload slide kedua, slide ketiga selanjutnya. Cukup mudah ya untuk upload gambar Bapak Ibu, sama seperti Canva. Upload lagi di sini. Slide kelima. Nah, ini sebagai salah satu contoh tampilkan dalam video ini Bapak Ibu semua. Nah, di sini ini hanya sayanya aja ya gitu. Kalau kalau ngambil gambar yang selanjutnya itu ada materi yang akan dipaparkan oleh saya. Nah, kalau kekecilan ternyata nih kekecilan nggak kebaca gitu. Nah, kita tinggal klik yang sebelahnya lagi. Nah, jadi otomatis gambarnya akan memperbesar atau diperbesar. Seperti itu. Nah, gimana untuk cara pindah ke slide selanjutnya? Nah, tinggal diklik ini aja. Nah, otomatis gambarnya itu akan muncul gitu, materi yang akan kita paparkan. Kita praktis atau kita latihan ya. Ini juga ada teks, ada note seperti
apa namanya, seperti Canva yang tadi, kita coba praktikan ya, tadi di Canva nggak keluar ya, kita coba praktikan di sini. Hak cipta dan paten. Ini. Kalau slide kedua kita contoh slide kedua itu undang-undang. Ketiga, misalnya pengertian. Contoh. Keempat, tata cara pendaftaran. Kelima, alur. Sebagai contoh ya Bapak Ibu. Kalau memang sudah dirasa oke, materi-materi yang akan dipaparkan sudah dikompres gitu ya, atau sudah dikonvert dalam bentuk JPEG, sudah dimasukkan ke sini, lalu kita akan practice and record. Gitu. Pastikan kameranya nyala ya. Nah, di sini ada mirror kamera juga, lalu juga di sini mikrofonnya juga, ada mute juga, nah pastikan mikrofonnya nyala. Jadi nanti ketika pengambilan video itu mikrofonnya nyala gitu, kita bisa, atau suara kita tuh bisa terdengar gitu. Kita langsung tampilkan ya. Sini practice and record. Process anyway. Kalau udah siap, kita tinggal klik ini ya. Ini sebagai salah satu contoh ya. Ya. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Terima kasih telah hadir pada perkuliahan hari ini. Perkenalkan saya Raka Fauzan Atami. Saya akan mempresentasikan mengenai hak cipta dan hak paten. Untuk selanjutnya saya akan langsung masuk ke materi yang selanjutnya. Nah, ini diperbesar ya Bapak Ibu semua. Di sini kita akan membahas mengenai strategi penyusunan dan pengajuan paten dan hak cipta dan implementasi dalam e-commerce. Selanjutnya, hak paten sebagai hak kekayaan intelektual dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten. Pasti Bapak dan Ibu semua sudah mengetahui mengenai paten. Paten itu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu, melaksanakan sendiri invensi tersebut, atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Dan yang terakhir, inventor adalah seseorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama menghasilkan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi. Ini untuk memperkecil. Nah, di sini ada pengertian atau perbedaan paten dan paten sederhana. Apa sih paten sederhana itu? Paten sederhana itu diberikan untuk setiap invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada dan diterapkan dalam proses industri. Lalu juga kalau paten itu diberikan untuk invensi yang baru, mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri. Paten juga, paten sederhana dan paten itu sendiri dibedakan jangka waktunya ya. Lanjut, prosedur pendaftaran paten, karena ini penting kita akan perbesar. Nah, Bapak dan Ibu bisa lihat di sini, prosedur pendaftaran hak paten terdiri dari beberapa langkah, dan mungkin bisa dipelajari lebih lanjut. Next. Nah, di sini alur bisnis pendaftaran paten. Kalau paten sendiri dan paten sederhana berbeda, karena paten sederhana mungkin lebih rumit ya dibandingkan paten sederhana. Bapak dan Ibu bisa mempelajari lebih lanjut mengenai hak paten sederhana atau pendaftaran itu dalam website dari Dirjen Haki. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup video kali ini. Kita bertemu di video selanjutnya. Terima kasih. Nah, itu sebagai salah satu contoh ya, Bapak Ibu, atas video yang saya buat. Ternyata di sini ada durasi waktunya, maksimal 15 menit. Gitu. Dan tadi video yang saya rekam 2 menit 39 detik. Kalau memang serasa oke, kita klik aja dan recording. Misalkan di sini ada play and review, check out your awesome video to see what you've created, ada trim, lalu
ada Discord and record again or save video. Kalau misalkan kita sudah dirasa sudah oke, kita tinggal coba kita play ya di sini. Oh, nggak bisa ternyata. Karena mungkin kalau memang Bapak ini ya, edit ini ada trim kalau ada beberapa bagian yang mau dipotong, misalkan saya potong bagian awal, misalkan. Nah di sini misalkan saya mau potong. Nah, otomatis durasinya jadi berubah ya, jadi 2 menit 18 detik. Gitu. Nah, langsung saya mulai dari sini. Kalau memang ada beberapa yang ingin dipotong gitu. Kalau mau diedit lagi, tinggal back to edit. Tapi kalau memang dirasa sudah oke, diklik aja save video. Nah, di sini ada set privacy, public, and unleashed. Biasanya itu formatnya itu dalam Prezi video itu atau Canva editor video itu biasanya dalam suatu link tadi sebagaimana yang saya coba share di di kolom chat ya. Kemarin juga saya sempat nanya boleh nggak kalau kalau di download ya atau kita rekam melalui perangkat lain gitu, aplikasi lain diperbolehkan aja, cuman kata Mas Pur ya yang mengajar promosi berbasis IT juga, beliau bilang gambar itu katanya nggak akan bagus atau nggak akan jernih gitu. Tapi kalau misalkan share videonya menggunakan link pun ya nggak jadi masalah gitu. Jadi memang biasanya kalau dari Prezi sama dari dari Canva itu biasanya share link itu sendiri. Nah, kita kliknya public aja ya. Jadi setiap orang yang memiliki link dari video kita itu akan bisa melihat video yang mereka inginkan gitu. Ini di sini masih processing your video. Ini public. Ini juga bisa di-link ke Google Classroom ya. Jadi nanti video yang kita sudah record itu bisa di-share ke Google Classroom sesuai dengan kelas yang kita ajarkan gitu. Ya, ada copy link di sini. Saya coba share. Pak Sena atau Pak Tato atau Bapak dan Ibu yang lain bisa diklik video yang udah saya share di kolom chat. Apakah bisa tampil nggak? Coba dulu Pak Raka. Takutnya kayak yang tadi. Ternyata di download juga bisa ya, tapi memang berbayar. Jadi bisa ya? Bisa Pak Raka. Iya, keluar Bisa. suara. Keluar ya suaranya ya. Jadi memang di download juga ternyata bisa. Jadi bisa disimpan ke desktop kita juga, cuman berbayar ternyata di sini. Gitu. Karena kita yang free trial, kalau yang free itu ya kita bisa share-nya itu ya link ini gitu. Nggak jadi masalah. Kadang dalam suatu presentasi atau suatu webinar, presenter juga kan apalagi kita fokusnya kan sekarang semua pakai Zoom, Webex dan lain-lain gitu ya. Jadi kalau presenter mau menampilkan video atau host ya, biasanya kan host ya, Pak Sena atau moderator yang diberi tugas atau presenter biasanya cuma maparin aja gitu, maparin materi yang akan diajarkan, lalu kan biasanya tinggal next dan lain-lain. Nah semuanya itu sebenarnya dikontrol sama host. Memang kalau mau sendiri atau ya apa dipakai aja itu, cuman biasanya host yang megang semuanya gitu, host yang nanti menampilkan materinya dan lain-lain. Tapi juga kalau misalkan nanti presenter mau menampilkan video tadi sebagaimana yang sudah saya buat, ya tinggal di copy link aja di sini. Ini salah satu contoh. Nanti akan munculnya seperti ini ya. Sudah public and video juga, jadi semua orang bisa melihat
video, atau yang semua orang yang punya link ini bisa melihat video yang sudah saya buat gitu. Kalau di unlist ya nggak semua gitu, hanya beberapa orang aja yang ditambahkan gitu untuk melihat si video ini. Makanya kita set privasinya publik gitu. Jadi sudah bisa tampil ya Pak Sena dan Pak Sin tadi yang sudah mencoba. Jadi memang pada prinsipnya pembuatan materi gitu, presenter khususnya ya, presenter dalam membuat suatu materi agar lebih menarik, lebih membuat banyak orang tertarik gitu ya untuk menyimak materi yang kita paparkan. Itu salah satu caranya adalah membuat video animasi atau animation explainer tadi gitu. Nah, salah satu cara yang bisa dibuat bisa menggunakan Prezi video atau menggunakan Canva gitu. Namun saya pribadi lebih suka di Canva ya, di Prezi ya, karena lebih mudah, lebih cepat juga. Saya juga nggak ngerti tadi di Canva waktu kemarin trial bisa gitu ya, karena videonya muncul dan lain-lain. Kalau di sini di Prezi ini lebih mudah, step by step-nya juga. Jadi saya harap Bapak dan Ibu semua nanti ketika praktik dan juga nanti ketika penugasan, nanti kita akan gabung dengan penugasan di next week gitu. Bapak dan Ibu semua bisa memperhatikan step by step-nya mengenai pembuatan video atau pembuatan video animasi gitu sebagai salah satu cara atau perantara presenter atau host atau moderator, biasanya presenter ya gitu, untuk membuat video pembelajaran atau video pemateri yang menarik gitu, menarik dan berbeda dari yang sebelumnya gitu. Pak Sena, mungkin ada yang mau ditambahkan? Atau Bapak dan Ibu semua ada yang ingin ditanyakan? Dipersilahkan. Nah, langsung saja mungkin ada yang ditanyakan oleh Bapak Ibu terkait aplikasi. Pak Raka, kalau di Canva bisa jadi MP4 nggak? Di Canva bisa jadi MP4 ya? Nah, saya udah berapa kali pakai. Oh iya. Bisa ya ternyata ya. Jadi bisa di-download ya, bentuknya MP4 gitu ya. MP4 ya. Oh iya, di sini Lebih bisa ya, ada optionnya di sini. Saya lupa ya. Terima kasih Pak Sin sudah mengingatkan. Nah, di sini ada MP4 ya. Karena kita tadi kliknya video, jadi file type yang disarankan adalah MP4 video gitu. Jadi nanti bisa diklik aja MP4 videonya gitu. Terima kasih Pak Sin sudah mengingatkan. Jadi kalau yang Canva bisa di-download ya, tapi kalau yang Prezi itu tadi share link aja gitu. Kalau yang Prezi hanya link berarti ya? Ya, kalau Prezi itu hanya link aja. Tadi setelah kita coba download itu yang berbayar ternyata, bukan yang yang free ya. Kalau yang berbayar itu bisa download. Gitu. Ini $7 per bulan, lumayan juga. Gitu. Unlimited juga gitu. Kalau tadi kan yang free kita dibatas sampai 15 menit aja. Gitu. Jadi memang kalau Prezi itu ya hanya menjelaskan kayak kita penjelasan materi PPT tadi kan Pak Sena kayaknya kurang dari, memang mungkin si Prezi sesuai dengan pemaparan setelah itu ya jawab media Canva gitu sebagai salah satu pembuatan video editor itu bisa downloadnya tadi di MP4 ya di sini. Kalau memang sudah didesain dan lain-lain, nanti tinggal di download di sini. Nah di sini tinggal ada MP4. Gitu. Mungkin Bapak Ibu yang lain, apabila ada yang ingin ditanyakan ke saya atau ke Pak Sena, dipersilahkan. Ya, silakan Bapak Ibu. Atau ada yang ingin sharing juga terkait pengalamannya tadi, seperti Pak Sin, menginformasikan atau menambah. Saya lagi kirim yang PPT di chat tuh, dari Canva jadi MP4. Oh iya. Siap. Saya coba download ya Pak Sin. Ya, silakan. Untuk ditampilkan. Sebentar.
Masih download ya. Kapasitasnya lebih besar berarti ya Pak, Simpin ya, dengan PPT biasa ya. Gimana? Kapasitasnya besar ya, jadi besar ya. Tergantung ya tergantung kan MP3, MP4 tergantung itunya kedalaman sama banyak itunya presentasi. Videonya ya. Karena kadang bentuk PPT saja itu sudah lumayan besar ya, bisa bermega-mega gitu. Iya. Apalagi video mungkin. Ini coba saya tampilkan yang pasien ya. Wah, pasien udah. Nah, ini salah satu contoh video yang dibuat oleh pasien di Canva. Canva editor ya pasien ya? Iya di Canva. Ini berapa kapasitas filenya para Kak tadi? Ini berapa menit? Lumayan besar tadi berapa ya? 9,4. 9, iya 9,4. Nggak ada suaranya pasien? 9,4 mega. Ini sudah keluar ya, Bapak Keluar. Ibu semua, pasien juga? Nggak ada ya? Enggak sih, enggak. Ada suaranya. Cuman di sini nggak keluar kali. Download aja, Pak. Kecil Pak itu. Kecil ya. Pendek. Bang dari awal ya, awalnya takutnya ini mic-nya karena dipakai. Bentar. Enggak ada suaranya para Kak. Mungkin kayaknya berbenturan dengan ini kali karena sambil Enggak, biasanya di itunya di angkatnya. enggak sharing sound-nya. Di waktu share itu kan ada ya itunya di atasnya. Share sound-nya masih diganti. Sehingga ada suaranya tadi ya? Belum ada. Ini masalah yang sering kita temukan juga ya dalam Zoom itu. Salah Biasanya satunya ya di ini share sound-nya. Waktu yang setting yang itu ada share sound-nya di share. Iya. Keluar nggak sekarang? Waktu soalnya diklik ya. Ini baru tuh. Ada? Nah, Ini baru keluar ya. Oh yes. Jadi masih share sound-nya di atas yang presentasi itu. Kita ulang dari awal ya, biar afdol. Sebentar. Ini salah satu contoh video yang dibuat oleh pasien. Sebentar.
itu salah satu contoh ya, video yang Presentasi jadi video. ya, oleh pasien, video yang dibuat menggunakan Canva Editor. Terima kasih pasien sudah memberikan contoh. Semoga Bapak dan Ibu semua di sini yang hadir pada kegiatan hari ini bisa mengikuti apa yang sudah Pak Sin buat ya untuk produknya. Lalu juga bisa mengikuti step by step yang sudah saya dan Pak Sena tadi share ke Bapak Ibu semua gitu untuk pembuatan video baik menggunakan Canva Editor seperti yang dilakukan oleh Pak Sin, bisa juga menggunakan prezi.com sebagaimana yang tadi sudah saya buat gitu dalam atau sudah saya share linknya di kolom chat ya gitu. Mungkin Bapak Ibu semua nanti apabila ada yang ingin ditanyakan dipersilakan. Kalau praktik ya kan step by step ya. Mungkin nanti bisa melihat cuplikannya, cuplikan pertemuan hari ini di Pak Tato ya, nanti Pak Tato yang akan share di YouTube mengenai pertemuan hari ini. Itu mungkin sebelumnya Bapak dan Ibu semuanya apabila ada yang ingin ditanyakan kepada saya dan Pak Sena, dipersilakan. Ya, dipersilakan Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin ditanyakan lagi atau berbagi seperti tadi yang diberikan oleh Pak Sin. Bagus ya, keren itu. Sudah terbiasa berarti Pak Sin ini. Barangkali Bapak Ibu juga yang lain sudah terbiasa mengaplikasikan Canva atau aplikasi lain terkait video pembelajaran atau video animasi. Dipersilakan bisa saling sharing. Ini kita pertemuan keempat ya Pak Saripudin ya? Keempat. Ya, betul. Nah ini ada UTS atau UAS gitu nggak? Ada ya para Kak? Ada Pak sebagai penugasan ya. Penugasan. Pak Gatot ada. Nanti kita kan pemaparan materi di awal ya Bapak dan Ibu semua. Jadi nanti pertemuan selanjutnya terakhir ya kalau tidak salah. Dan juga ada materi-materi yang lain sih. Kita masih belum menjelaskan. Mohon maaf, menjelaskan Trello dan Microsoft Team juga ya Pak Sena ya. Kita belum, masih ada beberapa materi yang perlu dijelaskan, namun nanti selebihnya nanti akan ada praktik dari Bapak dan Ibu semua mengenai semua yang sudah kita paparkan kepada Bapak dan Ibu semua dari materi pertama sampai materi terakhir gitu. Jadi mungkin itu jadi salah satu bentuk penugasan ya, UTS dan UAS-nya adalah praktik penugasan dari awal sampai akhir gitu. Jadi makanya untuk yang kemarin tugas yang kedua, terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah mengumpulkan tugas-tugasnya. Namun tugas dari materi dari hari terakhir ini itu nanti akan kita recap gitu, yang mana nanti materi pertama sampai terakhir itu saling berkaitan satu sama lain ya Pak Sena. Itu juga satu bentuk penugasan. Mungkin kita akan minta Bapak Ibu mencoba praktek ya Bapak Ibu. Jadi kebetulan kan ada 3 grup ya. 3 grup itu kan satu grup 3 orang. Nah mungkin nanti antara 3 orang itu bisa saling membagi tugas. Siapa yang akan memaparkan materi apa. Kemudian yang kedua juga siapa yang akan menentukan materi selanjutnya, itu dipersilakan kepada masing-masing anggota grupnya untuk saling berbagi tugas. Mungkin nanti untuk materi yang akan dimintai di praktek, nanti kita akan tentukan selanjutnya ya para kayak kita pilih dulu gitu kira-kira materi mana yang kita akan mintakan kepada Bapak Ibu untuk dipraktekkan gitu. Apakah materi yang awal atau pertemuan yang kedua, nanti akan kita tentukan selanjutnya. Mungkin untuk sementara sih info awal, pertemuan selanjutnya nanti Bapak Ibu akan dimintai untuk mempraktekkan materi yang kita sudah paparkan, namun itu per grup. Jadi nanti dipersilakan saling berbagi saja. Misalnya pas satu kali pertemuan grup pertama, nah itu dipersilakan untuk 3 orangnya saling berbagi tugas. Apakah misal contoh A membahas Canva atau membuat flyer, kemudian yang si B
membuat Google Form dan sebagainya. Mungkin itu balik lagi kita serahkan kepada anggota grupnya untuk saling berbagi tugas. Jadi kurang lebih seperti itu ya Pak Raka ya untuk prakteknya nanti untuk pertemuan selanjutnya. Namun sebelum itu kami juga akan menyampaikan dulu beberapa materi yang belum kita sampaikan, khususnya seperti tadi juga record, cara merecord atau mengupload ke YouTube juga itu akan kita paparkan terlebih dahulu. Mungkin nanti pertemuan selanjutnya baru akan kita persilakan atau sebagai tugas kepada Bapak Ibu, namun per grup. Seperti itu ya. Ya, jadi tugas presentasi dari Bapak dan Ibu semua mengenai materi-materi yang sudah diajarkan atau dipaparkan. Mungkin juga Bapak dan Ibu semua apabila nanti akan membuat video editor tadi sebagaimana yang sudah saya praktikan dan Pak Shin juga tadi sudah dipraktikkan kan pembuatan videonya. Mungkin nanti bisa di-share ke kita minggu depan. Kita di-share screen dan kita bisa diskusikan sama-sama gitu. Kita lihat progresnya sudah seperti apa, sejauh mana dan lain-lain. Itu. Mungkin itu ya, Pak Sena ya. Ya. Mungkin Bapak dan Ibu Berarti minggu yang depan lain apabila ada yang ingin ditanyakan. Pertemuan kelima ya. Minggu depan itu Nah, kan tanggal minggu depan tuh tanggal merah ya? Iya, paling diundur lagi jadi hari Rabu ya, seperti pertemuan pertama. Kayaknya kalau tanggal 17 merahnya nggak akan dimundurin kayaknya ya. Nah itu belum tahu tuh kebijakannya. Itu upacara. Nggak boleh. Iya, makanya. Panjat Pinang, Iya. Pak, Panjat Pinang. Makanya kayaknya nggak Ditunda jadi Rabu upacaranya. ya, kayaknya nggak mungkin diundur gitu. Libur tanggal merahnya. Jadi Kecuali ya mungkin itu kita ya, 17-an. mungkin kita bertemu insya Allah kalau minggu depan di tanggal 18 berarti setelah Pak Gatot ya, setelah Teknopreneur. Jadi Bapak dan Ibu bisa mempersiapkan materi-materi atau bahan-bahan yang sudah kita ajarkan gitu ya untuk dipraktikkan. Memang per kelompok ya tadi ya Pak Sena ya. Namun sebelum itu nanti kita akan menjelaskan satu materi terlebih dahulu mengenai record dan upload video ke YouTube gitu. Bagi Bapak Ibu yang asing mungkin atau yang belum mempelajari atau belum paham mungkin ya mengenai record dan upload video ke YouTube nanti akan kita paparkan gitu. Dan kalau untuk yang Bapak dan Ibu yang sudah paham gitu mengenai record dan upload video ke YouTube, mungkin saya dan Pak Sena bisa menambahkan dengan harapan bisa menambahkan ilmu gitu, ilmu mengenai upload video ke YouTube dan recordnya, khususnya record ya. Kalau upload mungkin Bapak dan Ibu sudah paham, record yang memang agak gampang-gampang susah gitu record karena record itu ada aplikasi lain gitu, ada aplikasi di luar si room meetingnya itu sendiri gitu. Jadi minggu depan insya Allah kita akan belajar bersama-sama mengenai record dan upload video ke YouTube, lalu kita akan presentasi atau kita akan mendengarkan paparan presentasi Bapak dan Ibu mengenai materi-materi yang sudah diajarkan secara berkelompok. Itu. Ya, silakan Pak, ada lagi Bapak Ibu yang ditanyakan atau sharing? Kalau tidak ada mungkin cukup ya Pak Raka ya. Barangkali ya. Ya, cukup kalau tidak ada lagi yang mau dibahas dan mau ditanyakan, mungkin kita bisa bertemu minggu depan. Pak Sena, Pak Saripudin. Ya, baik. Kalau tidak ada yang ditanya lagi, Simpen dan kawan-kawan cukup ya, pikir ya. Saya ada kirim satu lagi itu yang kemarin undangan itu juga bisa dibikin di Canva itu undangan yang ditugasin Pak Raka tuh. Oh iya, jadiin klip. Jadi kan itu filenya cukup kecil. Jadi kalau kita mau sebar ke kayak seperti ke WhatsApp atau apa, tinggal kirim jadinya. Jadi mempermudah. Ya. Ini saya coba Pak Saripudin, Pak Sena, mohon izin sebentar. Saya coba share screen baru keingetan juga share screen tugas yang sudah dikumpulkan oleh Bapak dan Ibu semua di sini ya. Ya, silakan. Sebentar. Sudah tampil ya? Tadi tampil. Ini ada yang sudah mengumpulkan itu ada grup ALT by Alita, Visa Floss dan Risk Entrepreneur. Risk Entrepreneur itu pasien Pak Indra ya.
Ada Bu Rifah juga di sini. Nah, ini contoh digital flyer yang sudah dibuat oleh Bapak dan Ibu semua. Ini yang dibuat oleh Bu Triana. Bisa dilihat di sini salah satu contoh yang dibuat di flyer yang dibuat di Canva mengenai produk yang dibuat gitu, oleh Bu Triana tadi ya. Lanjut, ini flyer Tanggi Mall yang dibuat oleh Pak Indra Satria. Tanggi Mall ini salah satu produk ya, produk sehari-hari, di sini ada kunci dan yang lain-lain. Ya. Saya lihat Bapak dan Ibu semua sudah terampil ya membuat flyer, memang cukup mudah. Sini juga launching ya dari Bu Triana mengenai leather bag out by Alita. Di sini juga sudah ada ininya ya, sudah ada pendaftaran, ada pakai Bitly juga kemarin, sebagaimana yang sudah kita ajarkan ya gitu. Ada Bitly juga. Kita lihat flyer yang selanjutnya ini Bu Rifah dan Pak Indra. Nah, di sini ada pameran produk juga, sudah pakai Bitly juga ya, dan yang lain-lain. Ini pameran produk. Lalu digital flyer yang ketiga adalah ini webinar ya. Ini masih sama Bu Triana sama seperti yang sebelumnya ya. Dan yang ini adalah undangan webinar dari Pak Shin, Pak Indra, dan Bu Rifah. Ini salah satu contoh digital flyer-nya. Jadi sudah ada barcode-nya ya, Pak Sena ya, Pak Shin, dan Pak Indra. Di sini sudah ada barcode, juga udah bisa live YouTube channel juga. Jadi memang meeting atau Zoom meeting yang kita lakukan itu memang bisa di-link-kan gitu ke channel YouTube gitu, dan caranya memang cukup mudah. Namun ya beberapa kendala yang saya temui gitu di lapangan, juga ada beberapa akun juga, saya megang akun Webex yang sudah dipraktikkan kemarin, pernah megang akun Webex, ternyata nggak bisa di-link-kan ke YouTube-nya gitu. Nah, itu juga. Namun saya lihat step by step di YouTube-nya ternyata gampang ya gitu. Jadi pasti Bapak dan Ibu semua di sini sudah mempraktikkan atau sudah pernah mencoba mengenai Zoom meeting atau Google Meet gitu yang di-link-kan ke YouTube itu sendiri. Ini ya salah satu contoh dari webinar yang dibuat oleh Pak Shin, Bu Rifah, dan Pak Indra. Tuh, nanti kita akan coba lagi atau kita akan mendengar paparan atau presentasi mengenai semuanya atau materi-materi yang sudah diajarkan oleh Bapak dan Ibu semua secara berkelompok di minggu depan. Terima kasih Bapak dan Ibu semua yang sudah mengumpulkan. Bagi yang hendak atau belum mengumpulkan ya, kan ada 3 kelompok ya kalau tidak salah. Bagi yang belum mengumpulkan, mungkin kita tunggu dan mungkin minggu depan kita akan sama-sama mendiskusikan dan melihat digital flyer yang dibuat oleh kelompok yang lain gitu. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih Bapak dan Ibu semua yang sudah mengumpulkan tugas. Kita akan kumpulkan. Yang belum mohon segera dikumpulkan, nanti akan kita review atau kita lihat bersama-sama gitu. Saya kembalikan ke Pak Sarip. Baik Pak Raka, Pak Sena, terima kasih banyak sudah memberikan pemaparan pada pagi hari ini kepada kawan-kawan kita di LWI ini ya. Mudah-mudahan tugas yang belum ya, tolong segera diserahkan Pak Sandi dan kawan-kawan ya, barangkali yang belum masih bisa menyusul ya. Baik, demikian pertemuan kita hari ini, kita cukupkan ya. Terima kasih semuanya ya, kita beri aplaus kepada Pak Raka dan Pak Sena ya. Terima kasih. Baik, terima kasih saya tutup pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Sena. Terima kasih Bapak Ibu semua. Pak Sandi bisa menyusul ya tugasnya. Linknya sudah ada di grup. Nanti tinggal diakses aja link yang ada di grup. Ya. Izin pamit Pak Sena, Pak Raka ya. Ya, terima kasih Pak. Dan kawan-kawan ya. Mbak Nana, Pak Sandi, Pak Ibu Ratu. Ya, terima kasih Pak.